beberapa hal ya yang terkait dengan kontrak kuliah. Yang pertama tentang visi misi, karena kita ada beberapa prodi yang gabung di sini, maka yang akan saya paparkan terkait dengan visi misi Fakultas Farmasi secara umum ya untuk tiap prodinya. Harapan saya sudah kalian dapatkan di mata kuliah yang lainnya. Ya, setelah itu kita akan bahas materi apa saja yang akan kita dapatkan di farmakologi 2 ini. Setelah itu kita membahas tentang tata tertib, setelah itu kita bahas tentang sistem penilaian ya. Jadi harapannya semua semua keterkaitan dari praktikum ataupun juga dari teori farmakologi 2 kita bahas hari ini ya. Untuk visi misi, ini adalah visi misi dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman pada periode 2023 sampai 2027. Jadi visinya itu fakultas yang berdaya saing global, mandiri, inovatif, yang memiliki keunggulan di bidang ilmu farmasi yang bermanfaat dan berkelanjutan. Nah, misi kami untuk mendapatkan si visi ini adalah mengoptimalkan mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu kefarmasian terkini di tingkat nasional dan global. Jadi teman-teman, karena kami menekankan pada mutu, nanti kalian akan lihat tatip bahwa kami akan berusaha untuk mahasiswa ini membangun sikap mahasiswa yang bermutu ya, dan juga dengan tugas-tugas yang kami usahakan dirancang sedemikian rupa supaya bisa meningkatkan mutu dari para mahasiswa ya. Terus menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang adaptif, komprehensif, dan bermanfaat, berfokus pada pola ilmiah hutan tropis lembab bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kata komprehensif di sini kami akan memulai, jadi kurikulum kalian itu teman-teman, itu kurikulum baru, itu secara umum dia mencakup berbagai mata kuliah yang kami gabungkan menjadi satu mata kuliah farmakologi. Jadi kalau kalian tahu, kakak tingkat kalian sebelumnya itu ada mata kuliah biomedis dan juga patofisiologi, baru farmakologi. Nah, untuk mata kuliah untuk anak-anak 2023 itu kami memulai di farmakologi. Jadi pelajaran biomedis yang berisi tentang anvismen, anatomi dan fisiologis itu kami serap semua di farmakologi ya. Dan juga patofisiologi terkait dengan perjalanan penyakit itu juga akan kita bahas di farmakologi ya, nanti akan kalian lihat. Terus menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Teman-teman, untuk transparansi untuk mata kuliah yang saya ampuh ya. Jadi untuk bagian materi saya akan usahakan di akhir semester pada perkuliahan saya akan kirimkan rekap nilai kalian masing-masing. Tolong diingatkan ya. Nah, mungkin pengiriman nilainya tidak akan bisa satu kali ya karena kalian sangat banyak ya. Jadi mungkin cuman butuh beberapa hari, tapi saya usahakan saya akan kirimkan nilai kalian untuk nilai dari saya. Ya, untuk farmakologi 2 ini ada 5 orang dosen pengampu. Ya, jadi ketika kalian dapat nilai yang sangat tinggi dari saya, misalnya dapat 90, kalian tidak serta-merta pasti dapat A, belum tentu. Karena masih ada penilaian dari tim dosen, yang nanti penjabaran nilainya akan saya bahas pada slide selanjutnya. Nah, untuk tata tertib, ini adalah tata tertib yang akan kita jalankan ya untuk kuliah farmakologi 2. Ini untuk kuliah ya teman-teman ya. Jadi bedakan antara kuliah dan juga praktikum. Untuk kuliah, yang pertama, peserta kuliah diwajibkan menjaga etika dan perilaku, menggunakan bahasa yang santun dan tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang tidak pantas. Teman-teman, ini menjadi poin pertama dan perhatian utama kami sebagai tim dosen, karena sejujur saja kami mendapat laporan banyak sekali ya dari berbagai pihak bahwa angkatan 2023 itu etikanya kurang baik. Ya, bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa yang seharusnya tidak ada di kampus. Ya, dan kami sempat memanggil beberapa orang untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi, kami tim dosen sepakat untuk menekankan hal tersebut. Ya, karena seringkali kami mendapatkan mahasiswa pada saat mereka kaget, pada saat mereka ngobrol sama temennya, keluarlah bahasa-bahasa binatangnya itu. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Kalian kaget, ih, kalian bahagia, itu semua itu tuh jadi tanda baca. Sehingga kami menekankan hal itu. Ketika kami mendapati pada proses perkuliahan, tidak hanya pada saat kalian belajar farmakologi, pada saat kalian berinteraksi dengan sivitas akademika, dan kami mendapati angkatan 2023 masih ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas, maka mohon maaf, kami dari tim dosen akan mengurangi nilai kalian serempak
satu angkatan. Jadi, ketika ada teman kalian yang menggunakan bahasa-bahasa seperti itu bukan tanggung jawab personal, tapi harus kalian ingatkan, ya. Mau itu kita ada di dalam lingkungan kampus maupun tidak, karena tadi apa? Kami ingin bahwa lulusan kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang bermutu, yang etika bahasanya itu dijaga dengan baik. Oke, teman-teman, jadi sudah saya peringatkan ya, jadi pada saat kalian perkuliahan, pada saat kalian praktikum, bahkan pada saat kalian di luar dari kuliah dan praktikum farmakologi, ini akan tetap kami perhatikan. Karena sikap itu dibangun, ya, bukan hanya pada saat kalian praktikum ataupun kuliah farmakologi, itu kami melihatnya, ya. Jadi tolong dijaga bahasa-bahasanya itu untuk dikurangi, dihilangkan kalau perlu. Bukan hanya untuk di lingkungan kampus, tapi juga pada saat kalian berinteraksi di luar situ. Oke? Ya, jadi sudah saya tekankan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai satu angkatan kena ketika hanya satu orang yang melakukan hal tersebut. Ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 80%. Teman-teman, ini untuk perkuliahan 80%. Jika tidak memenuhi, maka mahasiswa ini akan dinyatakan TBU atau tidak boleh ikut ujian semester. Ya, saya tidak tahu apakah ada dari kalian yang sudah merasakan TBU ini. Pernahkah kalian ada yang dapat TBU? Belum? Belum ya, semoga tidak ada ya. Tapi daftar TBU ini ada pada saat kami tim pengawas mengawasi ujian teori, itu tuh ada daftar TBU. Ketika mahasiswa itu masuk dalam daftar itu, karena kehadirannya yang kurang, maka otomatis dia tidak boleh ikut ujian dan tidak ada ujian susulan. Otomatis nilai mereka hilang. Oke, sudah saya tekankan ya, 80%. Jadi kehadiran kalian termasuk hari ini itu mulai diperhitungkan. Selanjutnya untuk kehadiran paling lambat 10 sampai dengan 20 menit ya, itu mulai terhitung dari jadwal perkuliahan. Jadi kalau misalnya tadi saya bilangnya, oh kita mulainya jam 8 ya, nah saya akan menunggu 10 menitan itu masih oke untuk kalian masuk ya. Tapi ini tuh karena ada range-nya, maka tergantung dari dosen kalian. Karena ada 5 dosen pengampu, biasanya ada dosen yang cuman mau di 15 menit atau di 10 menit, itu tergantung mereka. Jadi usahakan kalian on time ya. Selanjutnya kalian berpenampilan dan berbusana yang sopan dan rapi. Ya, nah ini kalian karena akan lab, jadi kami tidak memperkenankan ada yang menggunakan celana bagi wanita, ya, dan juga pakai roknya yang pendek bagi wanita mau berhijab maupun tidak. Jadi roknya harus tetap panjang ya, dan rapi. Tidak boleh menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan sendal jepit, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan sandal jepit ataupun sejenisnya serta tidak mengoperasikan handphone, laptop, atau sejenisnya kecuali melalui instruksi dosen. Karena ini kita lagi Zoom ya, berarti tentu saja kalian boleh untuk menggunakan perangkat tersebut. Ya, laptopnya boleh, tapi HP-nya tolong scrollingnya itu dihilangkan dulu. Ya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan lain terkait dengan perkuliahan itu diatur dan terdapat di buku panduan akademik ya di Universitas Mula Warman yang kalian bisa unduh itu di G Drive. Nanti akan saya kirimkan file ini di STAR ya. Setelah itu untuk pedoman akademik, Civitas Akademika juga lebih lanjut akan saya kirim ada di G Drive tersebut, nanti kalian bisa download sendiri. Oke, itu untuk tata tertib. Bagaimana? Apakah ada yang kalian bingungkan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Untuk ketentuan lain seperti ketentuan menyontek, meniru, dan lain sebagainya itu ada di Pedoman Etika Civitas Akademika Farmasi Unmul, ya, sehingga akan ada sanksinya. Ya, sehingga walaupun itu kami tidak bahas uraikan satu persatu, itu tetap ada sanksinya. Jadi mohon untuk kalian menjaga nama baik dan juga sikap kalian pada saat melakukan perkuliahan. Selanjutnya untuk materi farmakologi, jadi teman-teman sebenarnya untuk materi farmakologi 2 kita hanya ada 4 bab utama ya terkait yang akan kami bahas selama kurang lebih 16 pertemuan ya. Nah, 4 bab ini akan diuraikan dan setiap dosen akan mendapatkan bab materinya masing-masing ya. Nah, karena ini tadi saya bilangnya terintegrasi, maka dia itu
akan kami mulai dari misal pembahasannya itu akan dimulai dari awal, misalnya pada saat kita membahas tentang sistem kardiovaskular. Maka pada sistem kardiovaskular ini akan dimulai dari pembahasan awal tentang bagaimana sih organnya si kardiovaskular ini, apa saja organ yang terkait, ya, apa saja organ yang terkait dari sistem kardiovaskular, terus bagaimana perjalanan penyakit yang terkait dengan sistem kardiovaskular, sampai ke patofisiologis obat-obat apa saja yang bekerja pada sistem ini. Jadi kami akan membahasnya secara komprehensif ya, dari awal anatomi fisiologisnya secara umum, lalu bagaimana patofisiologis atau perjalanan dari penyakitnya, lalu kita akan bahas obat-obatnya sesuai dengan penyakitnya. Oke, kalau kalian lihat memang hanya ada 4 materi bab utama yang akan kita bahas pada farmakologi 2 ini. Dan ini akan terintegrasi dengan praktikum. Ya, makanya kalau kalian lihat jadwal setelah kita teori, maka kita lanjut praktikum. Kami tim dosen sudah merancang bagaimana supaya ketika kalian membahas kardiovaskular di teori, maka di praktikum pun kita akan membahas tentang kardiovaskular. Ya, seperti itu. Nah, untuk pembagian materinya, jadi dari 4 materi ini kemudian kami uraikan lebih lanjut ya untuk animal experiments ya. Jadi di sini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan, ada yang etika penggunaan hewan ya, karena di farmakologi itu kita akan menggunakan hewan coba, maka kalian akan diajarkan bagaimana sih etika untuk menggunakan hewan tersebut. Ya, jadi tidak serta-merta nih kalian mau pengujian farmakologi dengan menggunakan obat-obatan, dengan menggunakan hewan, dan kalian semena-mena menggunakan mau berapa jumlahnya, mau hewannya jenis apa, dan lain sebagainya. Kita akan pelajarin terkait dengan etika. Ya, setelah itu ada animal handling, bagaimana cara kalian untuk menangani hewan tersebut. Ya, bagaimana cara kalian untuk memberikan makan, bagaimana kalian memberikan obat, apakah misalnya misalnya kita menggunakan mencit, apakah kalau misalnya kita mau menguji analgesik atau obat-obat yang dapat menurunkan demam, itu tuh kita langsung ngambil paracetamol, simpan di kandangnya, tunggu dia makan, apakah memang seperti itu ataukah ada tekniknya. Nah, itu akan kita pelajari ya. Teman-teman, untuk farmakologi ini sebenarnya kalau dibandingkan sama kakak tingkat kalian kurikulum sebelumnya, itu tuh sangat berbeda ya. Jadi kalau dulu tuh tidak ada teori tentang animal handling, tapi karena kami ingin integrasi antara praktikum dan teori, maka kami adakan teori tentang animal handling ini ya. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke sistem kardiovaskular. Ya, di sistem kardiovaskular ada 4 penyakit yang akan kita bahas. Ada hipertensi, hiperlipidemi, CAD, dan juga stroke. Ya, jadi sampai materi hipertensi akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Maryam Jamil Arif ya, saya lupa kenalan. Kalian bisa panggil saya Bu Ila. Ruangan saya saat ini di Laboratorium Farmakologi Dasar. Ya, nanti kalian untuk anak klinis yang mengumpulkan absen boleh langsung ke sini ya. Nah, selanjutnya untuk kardiovaskular untuk penyakit hiperlipidemi, CAD, dan stroke akan dibawakan oleh Bu Gayuk ya. Setelah itu untuk sistem urinari kita akan fokus ke gagal ginjal akut, itu akan dibahas oleh Bu Putri ya. Setelah itu kita masuk ke sistem endokrin. Sistem endokrin ini kita akan membahas tentang hipotalamik, hormon tiroid, itu akan dibawakan oleh Bu Hajra. Setelah itu untuk hormon gonad dan pankreas yang termasuk salah satunya penyakitnya adalah diabetes, itu akan dibahas oleh Pak Helmi ya. Jadi kami sudah membagi tugas, maka untuk perkuliahan ini kami akan masuk sesuai dengan jadwal kami ya. Nah, jadwal perkuliahannya secara lebih detail sudah kami bagi. Ini adalah rencana jadwal perkuliahan kami lengkap dengan tanggalnya ya. Jadi kan kita akan masuk 2 kali dalam 1 minggu ya. Jadi untuk tanggal hari ini kita kontrak kuliah ya. Setelah itu hari Kamis berarti kita sudah masuk animal handling ya. Di situ saya akan mulai membahas tentang animal experiments ya. Nah, ini kami usahakan untuk dia itu sinkron. Jadi pada saat kita membahas tentang animal handling di perkuliahan, etika terkait dengan penggunaan hewan, maka di praktikum kalian akan mencoba
bukan mencoba ya, kalian akan dituntun untuk bisa melakukan oral, melakukan penyuntikan IV, ya, pengambilan sampel darah dan urin dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya saya masuk ke hari Selasa depan membahas tentang sistem kardiovaskular secara umum, maka kita akan membuat model hewan dulu. Ya, bagaimana sih untuk membuat model hewan hipertensi? Bagaimana cara mengukur tensi pada hewan coba? Ya, akan seperti itu selanjutnya. Begitupun yang akan dilakukan oleh dosen-dosen yang lainnya, ya. Jadi kami mencoba untuk integrasi antara perkuliahan teori dan juga praktikumnya, ya. Ini jadwal-jadwalnya kami usahakan sampai 8 Oktober, ya. Tetapi nanti kita lihat kalau misalnya ada kendala ataupun harus mundur atau seperti apa, ini masih kami lihat ya nanti bagaimana. Tapi rencana kami sampai 8 Oktober. Nah, untuk UTS dan juga UAS, ya, karena praktikum itu tidak ada nilai UTS, jadi kami rangkum semua ke akhir di UAS, ya. Jadi untuk UASnya itu akan gabungan dari materi semua dosen, ya. Kecuali kalau ternyata kami masih ada waktu untuk melaksanakan UTS. Kalau kami masih ada waktu untuk melaksanakan UTS, maka kemungkinan materi UTS itu hanya sampai di materi Bu Gayuk. Tapi itu kemungkinannya kecil ya, sebenarnya akan gabung semuanya ke UAS, kemungkinan besarnya seperti itu ya. Makanya UTS dan UAS itu tentatif, UAS tentu saja akan mengikuti jadwal dari fakultas ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, jelas ya. Oke, selanjutnya untuk skema penilaian. Apakah sudah terlihat skema penilaiannya? Terlihat? Ya, belum Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk skema penilaian farmakologi 2, jadi skema ini berbeda setiap mata kuliah, bisa berbeda setiap mata kuliah, karena kami memilih dari 7 skema, ya. Nah, salah satu skema yang kami pilih adalah skema ini, ya. Jadi kalian harus memperhatikan setiap mata kuliah tuh mereka memilihnya yang mana, karena titik beratnya akan berbeda-beda, ya. Nah, untuk skema kami, jadi kami ada nilai UTS dan UAS, itu tuh 15% untuk UTS dan 25% untuk UAS. Ketika UTS tidak bisa kami selenggarakan, maka nilai UAS dan UTS akan kami gabung dan total nilainya akan kami nilai kalian akan kami masukkan ke poin nilai ini ya. Jadi si nilainya akan 40% di nilai UAS dan UTS. Artinya apa? Kalian pada saat proses pembelajaran kalian merasa nilai tugas-tugas kalian sudah bagus, itu belum menyelamatkan kalian karena 40% nilai akhir kalian ditentukan dari UAS. Oke, jadi saya tidak mau nanti di akhir ada yang protes. Ibu kok nilai aktivitas saya misalnya atau nilai tugas saya itu udah 100-100 kok tiba-tiba saya dapatnya C. Ya bisa saja karena nilai UAS kalian C. Dan nilai UAS kalian misalnya 0 itu bisa saja. Ya, dan saya beberapa kali mendapati kelas yang dapat 0. Ya, jadi saya tidak segan-segan untuk memberikan 0 ketika memang tidak ada yang bisa kalian capai pada proses UAS tersebut. Atau ada kesalahan kecurangan yang kami temukan. Nah, itu kami udah sepakat untuk memberikan nilainya langsung terjun, ya. Selanjutnya ada nilai afektif. Ini akan kami nilai sikap perilaku kalian, kedisiplinan kalian, ya. Jadi setiap dosen akan menilai hal tersebut dan kami rata-ratakan. Nanti itu akan menjadi nilai afektif kalian. Tapi teman-teman, walaupun dia 10%, ketika terjadi kesalahan, kekeliruan, ataukah mungkin kecurangan, ketidakdisiplinan, tadi ada yang keluar kata-kata kotornya, dan lain sebagainya, walaupun 10% nilai afektif ini bisa mempengaruhi nilai yang lainnya. Ya, jadi jangan heran ketika nanti ditemukan di angkatan kalian ada masalah, maka nilai kalian satu angkatan jelek. Ya, sudah saya sampaikan di kontrak kuliah bahwa itu akan berpengaruh. Terus ada tugas ataupun kami dosen akan memberikan case study. Ya, untuk ini kami sudah membagi poinnya. Jadi untuk tugas case study akan diberikan oleh saya, Bu Gayuk, dan juga Bu Hajrah. Ya, untuk project itu akan diberikan oleh Pak Helmi dan juga Bu Putri.
ya. Jadi rencananya seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana proyek yang akan diberikan ataupun studi kasus yang akan kami berikan. Nanti kalian akan lihat tugas-tugasnya. Jadi kemungkinan besar semua dosen akan memberikan kalian tugas, ya, untuk perkuliahan. Oke, ini mungkin skema saya cuman review kembali. Kemungkinan kalian sudah tahu untuk skema penilaian yang akan muncul di AIS kalian, ya. Jadi kapan kalian akan dapat nilai A dengan skala mutunya itu 4 ketika nilai kalian di atas dari 80, ya. Ketika nilai kalian 79,9 itu nilainya B besar dengan indeksnya 3,5. Ya, jadi bukan lagi suatu hal yang kaget, harusnya itu sudah dibulatin 80. Itu di AIS, mohon maaf, sistemnya tidak bisa pembulatan. Ya, jadi tetap kalau dia 79,9, tetap dia akan dapat B 3,5. Ya, sudah saya beritahukan. Ini cuma pengingat saja untuk kalian, ya, jadi penilaiannya seperti ini. Ingat, nilai kalian semua tidak dibagi langsung. Jadi kalau tidak dirata-ratakan nilai tugas, nilai kuis, afektif itu bukan rata-rata, itu persentase sesuai dengan tadi yang sudah saya tampilkan. Oke, ini untuk skema penilaian farmakologi. Nah, itu mungkin untuk kontrak kuliah farmakologi, semangat kuliahnya ya, walaupun kita akan kejar-kejaran karena memang di satu termin ini farmakologi harus selesai ya dengan berbagai macam materinya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya untuk kuliah farmakologi ya. Oke, nah untuk kalau misalnya kuliah farmakologinya sudah tidak ada pertanyaan, berarti untuk kontrak kuliahnya saya nyatakan sudah selesai ya. Kita akan masuk di praktikum ya. Nah, untuk teman-teman yang hanya mengambil kuliah farmakologi 2 saja, itu boleh live dari Zoom ini ya, karena kami akan melanjutkan ke praktikum. Ya, untuk perhitungan dosis yang nanti yang di akhir itu tuh bisa masuk di nilai kuliah dan juga masuk di praktikum. Karena kenapa? Karena kami menganggap bahwa perhitungan dosis ini sangat vital ya. Ketika kalian salah perhitungan dosis, maka hasil kalian semua prosesnya akan salah. Ya, jadi itu akan masuk di penilaian teori saya. Ya, mungkin akan ada soal-soal terkait dengan perhitungan dosis ataupun dan juga masuk di praktikum. Setiap responsi kemungkinan akan ada perhitungan dosis tersebut. Sehingga teman-teman yang mungkin cuma ambil kuliah farmakologi saja dan lupa-lupa cara menghitung dosis, itu boleh join nanti pada saat kami membahas tentang perhitungan dosis di akhir. Oke? Nah, itu mungkin terkait dengan perkuliahan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut terkait dengan praktikumnya ya. Oke, ini cuman pengingat kembali ya jadwal mata kuliah. Jadi farmakologi kita ada di hari Selasa dan hari Kamis. Teori dan praktikumnya akan lanjut di 7.30 ya. Jadi kalau hari ini kita mulainya jam 8 karena kita masih via Zoom ya. Kemungkinan untuk hari Kamis itu akan mulai di 7.30 karena banyak materi yang harus disampaikan. Dan kita sebenarnya akan selesai di 12.10. Jadi teman-teman tolong untuk sarapan terlebih dahulu ya. Jangan sampai ada yang pingsan. Ya, kalau di kuliah saya masih boleh kalian minum, boleh. Kalau misalnya masih mau makan permen perkuliahan saya, itu masih boleh. Tapi kalau di praktikum sama sekali tidak boleh makan dan minum. Ya. Untuk pembagian materi tadi sudah saya perlihatkan ya. Ini pembagian materi kami. PJ mata kuliah dan juga PJ praktikum itu tuh sama. Ya, jadi kalau misalnya saya memegang materi tentang hipertensi di perkuliahan kalian, maka pada saat di praktikum saya juga tetap mengampu hipertensi. Ya, PJ mata kuliah. Nah, seperti itu untuk semua dosen. Nah, untuk praktikum ini teman-teman, jadi kita kan perkuliahan dan praktikum itu satu gedung ya di lab baru ya. Nah, itu gedungnya bukan di lantai 3 saja kalian semua masuk ke situ ya, tapi kita dari lantai 1 sampai lantai 3. Nanti kalian cek pembagian ruangan kalian di bagian mana. Bukan hari ini, mungkin di hari Kamis kali ya. Kamis pagi kalian cek. Jadi kalian semua jangan langsung naik ke lantai 3, cek dulu karena di situ ada 9 kelas. Ya, kalian akan dibagi di kelas mana. Oke. Nah, untuk perkuliahan kami akan masuk satu persatu untuk teori, tapi untuk praktikum kami usahakan untuk hadir ya lebih dari satu dosen untuk menemani kalian pada proses praktikum. Kami juga pada proses pelaksanaan praktikum ini tetap dibantu oleh asisten, cuman untuk hari Kamis karena kemungkinan asistennya masih KKN, jadi kemungkinan sama dosen dulu, kecuali masih sudah ada asisten yang sudah bisa membantu, itu akan dibantu beberapa oleh asisten ya.
Jadi untuk pengingat saja ya. Selanjutnya kita masuk ke praktikum farmakologi 2. Bu, saya kirimkan dulu kelengkapan praktikum kalian. Nanti akan saya kirimkan link tempat kami mengupload semua kelengkapan praktikum kalian. Ya. Nanti saya kirimkan ya linknya. Jadi kalian akan ada link tempat kalian untuk mengunduh kelengkapan praktikum, lembar kerja, modul, terus nanti materi-materinya itu ada di satu link yang sudah kami siapkan. Oke, itu sudah saya kirimkan di chat ya. Kalian bisa mengakses itu, silahkan di-download kelengkapan praktikumnya ya. Nah, kita mulai dari tata tertib praktikum, teman-teman. Tolong untuk fokus mendengarkan karena ini akan berpengaruh terhadap satu semester nilai praktikum kalian ya. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut itu tentu saja ada di Peraturan Akademik Universitas Mula Warman ya. Terus di Pedoman Etika Sivitas Farmasi Unmul juga sudah ada ya. Kami mengacu pada itu dan yang kalian harus tahu juga bahwa mahasiswa harus mengutamakan sopan santun. Ya, kami selalu mengulang-ulang itu. Artinya apa? Itu memang menjadi perhatian khusus kami terutama untuk angkatan 2023 ya. Sopan santun kepada seluruh sivitas akademika. Ya, karena saya juga pernah mengalami anak-anak 2023 setelah selesai ujian, langsung menerobos. Ya, intinya 2023 ini menjadi perhatian kami terkait dengan etika. Ya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan praktikum, praktikan diwajibkan untuk memakai jas lab, ya, jas lab yang bersih dan juga rapi, ya. Jas lab dan baju yang bersih dan rapi ya. Tolong untuk jaraknya kalau memang sudah kotor itu mungkin bisa kalian pertimbangkan ya untuk diatur bagaimana supaya tidak mengganggu pada saat proses praktikum. Nah, baju kalian itu harus bersih dan rapi. Wanita ya tentu saja memakai roknya tidak boleh terbelah. Banyak sekarang mahasiswa yang roknya masih terbelah-belah itu kami tidak perbolehkan masuk di praktikum. Silahkan pulang. Ya, pulang dan tidak kembali. Artinya kalian tidak boleh masuk praktikum. Roknya harus panjang, wanita yang tidak berjilbab, ya, itu rambutnya harus diikat dengan rapi. Untuk perhiasan-perhiasannya tidak digunakan dulu selama praktikum. Cincinnya, gelangnya, ya, itu tidak dipergunakan di selama praktikum, ya. Terus praktikan wajib untuk menggunakan masker, sarung tangan, dan membawa kotak alat di setiap praktikumnya. Ya, jadi masker dan sarung tangan itu wajib pada saat kalian sudah masuk lab itu tuh sudah harus digunakan. Ya. Terus praktikan tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Ya, jadi jangan kayak Marcelinus itu lagi makan. Nah, itu tuh tidak boleh selama praktikum. Pada saat perkuliahan, saya permen masih boleh, tapi kalau makanan berat nggak boleh. Ya. Terus ini, praktikan tidak diperbolehkan membawa dan menggunakan HP. Ya, jadi selama praktikum tidak boleh ada HP. HP disimpan di tas ataupun di tempat yang aman menurut kalian, itu tidak boleh masuk ke dalam laboratorium. Kecuali dosen atau asisten meminta, misalnya kalian tolong pakai stopwatch, ya, atau misalnya kalian harus lihat jam dengan interval waktu, ataukah harus apa, itu baru boleh. Tapi HP tidak diperkenankan sama sekali masuk ke laboratorium. Ini juga yang paling sering terjadi di praktikan ya.
Praktikan tidak boleh mendokumentasikan kegiatan praktikum dengan tujuan untuk menyebarkan aktivitas selama praktikum. Jadi story-story terkait dengan lab farmakologi itu tidak diperbolehkan sama sekali. Time-lapse, story reels, atau TikTokan kalian itu tuh tidak diperbolehkan. Kenapa? Bukan untuk mencegah kalian viral, bukan. Karena teman-teman pada saat kita menggunakan hewan coba dan kalian baru belajar untuk menggunakan hewan coba, di situ biasanya ada nih yang masih kurang tepat cara penggunaannya, dan ketika itu menjadi konsumsi publik, itu menjadi suatu hal yang kurang tepat jadinya. Kita misalnya membuka organ, nah itu tuh bukan suatu konsumsi yang baik ya untuk masyarakat umum. Oke, jadi kami tidak memperkenankan sama sekali penggunaan HP di dalam lab farmakologi. Sama sekali. Ketika nanti kami mendapati proses itu ternyata ada yang menyebarkan, walaupun setelah perkuliahan farmakologi selesai, maka sanksinya akan tetap berlaku pada mahasiswa tersebut. Ya, jadi lebih baik tidak sama sekali, karena etikanya memang tidak boleh, dan kita memang harus menjaga si hewan coba ini. Ya, dari kesejahteraannya, jangan sampai ada yang salah ngoral ternyata hewannya mati. Nah, kalian masuklah ngevideoin itu. Jadi story viral lah, oh seorang mahasiswi farmasi membunuh. Nah, itu kan tidak tepat jadinya redaksinya. Karena kita memang proses belajar. Jadi kami tidak memperkenankan sama sekali penggunaan HP, story, reels. Biasanya kalian akan ada reels setelah 1 semester kuliah. Farmakologi tidak boleh sama sekali ada di reels kalian. Oke, jadi penggunaan HP sudah saya tekankan ya. Jadi jangan salahkan kami ketika nanti ada yang kedapatan, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, maka sanksinya harus mengulang tahun depan. Jangan salahkan kami. Itu kesalahan kalian sendiri. Oke, jadi media sosial apapun itu, ya, kecuali ketika kami meminta kalian untuk mendokumentasikan, misalnya kalian diajarkan untuk membuka organ jantung untuk diperkenalkan kepada kalian, ataukah mungkin kami membuka otak untuk melihat bagaimana gangguan stroke di dalam sana, itu boleh untuk kalian masukkan ke lembar kerja kalian, bukan untuk dipublikasikan ke masyarakat umum. Oke, hanya sebatas itu. Selanjutnya, untuk menghitung, karena pasti kita akan ada perhitungan dosis, untuk menghitung, praktikan harus membawa kalkulator ilmiah. Ya, jadi hari Kamis itu nanti saya akan ada responsi tentu saja, dan kalian diwajibkan untuk punya kalkulator sendiri. Ya, kalkulator ilmiah. Bagaimana kalau lupa, Bu? Silahkan menghitung dosis tanpa kalkulator. Sama sekali. Ya. Jadi kalian untuk menghitung dosis, menghitung apapun selama proses praktikum karena tidak ada HP, kalian harus punya kalkulator ilmiah, bukan HP. Ketika kalian sudah responsi dan tetap menggunakan HP, maka kalian bisa dikeluarkan dari praktikum. Kehadiran praktikum itu harus 100% teman-teman. Ketika ada yang tidak datang, maka dia TBU, artinya mengulang tahun depan. Ya. Jadi kalau kalian mau mencoba, nggak mungkin, kayaknya lab farmakologi santai-santai aja deh, Bu. Silahkan dicoba. Ya, kami siap untuk ketemu kalian tahun depan. Ya. Selanjutnya, nah ini persyaratan kalian masuk di dalam praktikum. Jadi kalian harus menyiapkan lembar kerja pendahuluan. Nanti akan saya perlihatkan format lembar kerja. Isinya apa? Jadi isinya itu ada judul praktikum, tujuan, dan bagan kerja. Ini adalah syarat masuk laboratorium. Ya, jadi kalau misalnya kalian tidak punya itu, maka kalian tidak boleh masuk laboratorium. Nanti akan saya tunjukkan syarat yang lainnya. Ya, terus praktikan tidak boleh meninggalkan laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali dengan izin khusus dari dosen pembimbing ataupun dari asisten. Ya, praktikan harus mencatat hasil percobaan dan ditandatangani oleh masing-masing asisten di setiap akhir percobaan. Itu pada lembar kerja. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau izin, mau ke toilet, mau kemana, tolong izin. Kenapa? Karena biasanya kami ada praktikum percobaan terkait dengan pengukuran waktu. Jadi ada pengujian yang harus dia time dependent. Kalau dia lewat 5 menit hasilnya berbeda, kalau dia lewat lagi hasilnya akan berbeda. Maka kalau kalian keluar masuk, kami tidak tahu siapa yang mengerjakan itu, hasil praktikum kelas kalian bisa gagal. Ya, jadi tolong untuk kerjasamanya. Nah, ini juga ketentuan yang harus kalian tahu, lab farmakologi tidak ada remedial sama sekali. Tidak ada remedial.
Jadi ketika nilai responsi kalian 0, nilai keaktifan kalian 0, itu dan akhirnya nilai kalian yang keluar adalah D, tidak ada mengulang di farmakologi. Walaupun kalian minta ke setiap dosen tidak ada mengulang, sehingga kalian harus mengulang tahun depan. Ini menekankan apa, teman-teman? Kami harapannya kalian tetap efisien waktu, jadi nggak ada mengulang-mengulang lagi, tapi kalian serius. Karena sekali coba, ketika kalian sudah masuk dan kalian tidak bisa, berarti kalian ya akan gagal. Gagal ya berarti ngulang tahun depan. Seperti itu, ya. Terus nilai dikumpulkan pada kartu kontrol, nanti akan saya perlihatkan kartu kontrolnya untuk kami input. Jika tidak ada nilai pada kartu kontrol, jadi poin penilaian kalian itu berdasarkan kartu kontrol. Ada nanti satu kartu kontrol yang yang kalian print dan dikumpulkan. Nilai kalian, misalnya responsi kalian dapat 100. Ternyata kalian tiba-tiba lupa nih di mana buku responsinya. Nah, kami anggap 0. Karena nilai itu walaupun 100, dia di buku responsi, bukan di kartu kontrol. Yang kami input adalah nilai di kartu kontrol. Artinya apa? Ketika kalian sudah dapat nilai, kalian harus memastikan bahwa nilai kalian ada di kartu kontrol. Oke? Kehilangan nilai itu bukan tanggung jawab kami. Di sini kami ingin membangun tanggung jawab kalian, kemandirian kalian untuk mengurusi nilai-nilai kalian sendiri, ya. Terus kita masuk ke kehadiran. Oh, ini untuk pembagian struktur kelas sebentar akan saya bagikan, ya. Dan juga kelompoknya masing-masing. Oke, kita masuk ke kehadiran terlebih dahulu. Kehadiran, teman-teman. Kehadiran harus 100%, sudah saya beritahukan tadi. Kalau kuliah itu cuma 80%, jadi masih ada celah-celah kalian mungkin mau izin, kalian sakit atau apapun. Kalau kuliah masih bisa, masih ada 80%, tapi untuk praktikum 100%. Satu saja yang tidak masuk, mau itu satunya karena sakit kah, ataukah satunya karena kalian tidak lengkap dari kelengkapan yang sudah dijelaskan, atau apapun itu, maka dinyatakan TBU. Tidak boleh ikut ujian. Jadi, untuk praktikum ini, kalian sehat-sehat, dijaga kesehatannya, jangan begadang berhari-hari sampai akhirnya pada saat hari praktikum kalian drop, nggak masuk praktikum. Artinya ya kalian TBU juga ujung-ujungnya. Ya, jadi harus dijaga kesehatannya. Terus untuk responsi, tolong disiapkan 1 buku khusus untuk responsi. Ya, bukunya nggak perlu tebal-tebal, buku tulis biasa. Ya, jadi semua responsi kalian akan ada di buku itu. Oke, nanti bukunya itu akan kalian gunakan setiap kalian responsi. Ya, soal-soal responsi ini akan dilakukan 10 menit. Ya, 10 menit pertama pada saat praktikum. Jadi setelah perkuliahan, kita langsung persiapan masuk lab. Nah, setelah itu kita langsung siap-siap untuk responsi. Ya, jadi kalian siap-siap bukunya. Jadi gimana, Bu, kalau lupa buku responsi? Nah, responsinya ya gimana? 0. Kan itu tanggung jawab kalian. Ya. Setelah itu ada nilai standar untuk responsi, teman-teman. Jadi nilai standarnya 60. Jadi nanti pada proses praktikum, dosen ataupun asisten akan memeriksa hasil responsi kalian. Ketika nilai responsi kalian kurang dari 60, artinya nilai responsi kalian akan dimasukkan yang kurang dari 60 itu, dan nilai aktivitas kalian dikurangi 50%. Karena kenapa? Karena sebenarnya materi dari responsi itu berasal dari modul praktikum yang harusnya sudah kalian kuasai sebelum kalian masuk praktikum. Kalau kalian tidak lulus responsi, artinya kalian tidak siap praktikum, otomatis nilai aktivitas kalian akan rendah. Bisa dipahami? Ya, nilai aktivitas kalian akan dikurang 50%. Jadi kalau di lab kalian juga males-malesan, misalnya nilai aktivitas kalian cuma 50, akan kami tetap skorsing jadi 25. Ya, masalah nilai kami tidak ada tawar-menawar, kami akan melakukan sesuai dengan kesepakatan ini, ya. Setelah itu, materi respons ini kan berasal dari modul praktikum ya. Modul praktikum ini, karena kami sedang tahap menyusun modul, karena kalian praktikum-praktikumnya percobaannya relatif baru semua, ya. Jadi, modul praktikum ini akan kami upload berkala sesuai sama jadwal praktikum kalian. Oke, jadi H-2 sebelum praktikumnya kami sudah upload. Kalau misalnya kami lupa, silahkan diingatkan. Ketua kelasnya silahkan diingatkan dosen PJ-nya. Karena ini adalah H-2 dari praktikum hari Kamis, maka modulnya sudah saya upload. Silahkan kalian buka link yang sudah saya kirimkan di chat.
ya. Di situ semuanya modul-modulnya, modul untuk hari Kamis sudah saya upload di situ, ya. Nah, selanjutnya laporan. Laporan ini berupa lembar kerja, dia itu ditulis tangan, ya. Laporan ditulis tangan dengan rapi dan bersih. Ya, kalau misalnya kalian itu tulisnya acak-acakan, asal ada aja, dan ternyata asisten ataupun dosen tidak bisa membacanya, maka jangan disalahkan ketika nilai laporan kalian rendah. Ya. Terus laporan itu berupa lembar kerja, nanti akan saya tunjukkan format lembar kerjanya, ya, dan juga bisa di-download di link yang sudah saya kirimkan di chat. Terus untuk pengumpulan laporan ini H+1. Ya, H+1 praktikum. Jadi kalau hari ini kita praktikum, besok sudah diupload, besok sudah dikumpulkan laporannya. Ya, jadi H+1. Ya, untuk semua praktikum, kecuali kalau dosennya minta ya udah nanti hasilnya masih ada belakangan, silakan nanti kalian kumpulkan terlambat. Tapi pengumpulannya secara umum H+1. Oke, kita praktikum hari Selasa, kumpul hari apa kalau praktikum hari Selasa +1? Hari Rabu. Hari Rabu. Kalau kita praktikum hari Kamis, kumpul hari Jumat. Hari Jumat. Oke, kalian sudah tahu ya, berarti setiap Rabu dan Jumat kalian kumpul laporan kepada asisten. Oke, kepada asistennya. Nah, teman-teman, karena farmakologi menerapkan sistem tidak ada remedial, maka tidak ada revisi laporan. Bagus kan? Jadi laporan kalian yang masuk, langsung kami beri nilai. Oke, jadi tidak ada revisi laporan, tetapi nilai yang kami berikan berdasarkan apa yang kalian kumpulkan pertama kali. Jadi kalau kalian kumpulkan pertama kalinya amburadul, perhitungan dosisnya salah, bagannya asal-asalan, maka itu yang akan kami nilai. Bisa berarti Bu, nilai laporan cuma 5? Bisa. Poinnya dari 0 sampai 100, tapi kalau kalian ngumpulnya acak-acakan, karena mungkin mepet banget gitu ya waktunya ya, cuma H+1, jadi kalian ngumpulnya acak-acakan, jadinya yang masuk poinnya cuma 5. Misalnya kalian minta ke kakak asistennya, kakak saya revisi deh, nanti tambah ya nilainya, itu nggak kami perkenankan. Jadi apa yang kalian kumpul pertama kali, itu yang akan kami nilai. Jadi maksimal lah pada percobaan pertama, karena semuanya akan kami ambil dari nilai pertama. Oke, ada ketentuan yang perlu kalian catat baik-baik, bahwa tidak boleh mengumpulkan laporan lewat dari jam 4, karena ini adalah jam kerja, dan harus di area kampus. Tidak boleh ada pengumpulan di area kosan. Misalnya kakak tingkat kalian lagi lagi hektik nih, terus kalian ngechat, ih saya lupa, kak saya kumpulnya di mana ya? Oh saya lagi di kafe deh, tolong kesini aja. Itu tidak diperkenankan. Kalau ada asisten yang minta seperti itu, ataupun dosen yang minta seperti itu, kalian wajib untuk melapor. Ya, itu tidak kami perkenankan. Jadi semua pengumpulan laporan itu batasnya jam 4 maksimal, dan itu tuh ada di area kampus. Misalnya kalian ketemuan, oh di lab baru aja deh, di lantai 1, atau di lab dasar. Intinya masih di area kampus. Ya. Selanjutnya, asisten. Jadi kami kemungkinan akan ada asisten ya. Asisten akan membantu untuk memberikan penilaian aktivitas kalian selama praktikum, tapi ini tetap di bawah pengawasan dosen. Karena asisten ini biasanya dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah K2F. Jadi dia juga mahasiswa yang belajar untuk menjadi pendidik. Ya, kami tetap akan mengawasi penilaian-penilaian yang diberikan oleh kakak asistennya. Setelah itu, laporan kalian kalau sudah diperiksa sama asisten, telah dinilai, akan di double check oleh dosen PJ materi. Ya, jadi kalau materi saya kardiovaskular hipertensi misalnya, setelah kalian dapat ACC, setelah dapat nilai dari kakak asistennya, maka akan saya cek kembali ya hasil kerja kalian dan hasil kerja asisten, kemudian akan saya tanda tanganin. Itu adalah laporan ACC. Ya, ketika ditandatanganin oleh dosen, baru dia jadi laporan ACC. Laporan-laporan kalian selama praktikum farmakologi wajib kalian kumpulkan. Ya, jadi ketika ACC jangan kalian hambur, jangan kalian buang. Ya, karena itu wajib untuk kalian kumpulkan, kemudian kalian jilid menjadi laporan akhir. Ya, nanti ditambahkan sampul depan, lembar pengesahan, daftar isi dan pembatas di setiap laporannya. Ya, setelah itu ada juga lembar kartu kontrolnya dimasukkan ke dalam situ, dijilid menjadi 1 dan juga akan dijadikan sebagai laporan akhir yang merupakan syarat UAS. Jadi ketika ada laporan kalian yang hilang, artinya kalian tidak boleh ikut UAS.
karena laporan akhir berisi semua laporan kalian dalam praktikum farmakologi. Ya, jadi tolong laporannya jangan kalian sudah kumpul berarti aman nih sama kalian, tapi kalian kumpul dulu. Setelah itu kalian ikutin di mana sudah laporannya. Oh, sudah sampai dosen, berarti kalian ambil, simpen. Kalau ada keteledoran, jadi kalian lupa nih, ternyata, oh udah di dosen, tapi nggak diambil-ambil. Dan ternyata itu tidak terkumpul nanti laporan akhir. Maka jangan salahkan kalau kalian nggak bisa ikut UAS. Nggak bisa ikut UAS ya berarti mengulang lagi. Ya, itu untuk laporan responsi ya, ketentuan secara umum. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau ada hal yang mau didiskusikan? Boleh? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya di alur penggunaan alat ya. Tunggu ada chat. Mengkonfirmasi ada kakak-kakak yang mengikuti kelas PPL. PPL? PPL apa? Siapa ini? B2 umum Siti Nur Aziza Yahya. Apa? Kenapa? Iya Ibu, Kenapa? jadi ada kakak tingkat yang mengikuti kelas PPL dan tadi terkeluar Bu karena jaringannya kurang baik. Kelas PPL, mengulang. Eh, Sebentar coba saya konfirmasi. Coba dikonfirmasi dulu ya, PPL apa itu? Kelas RPL Ibu, mohon maaf Bu, salah tulis kelas RPL. RPL? Apa RPL? RPL. Coba ditanya Ali dulu apa? jenjang Ibu. Oh, alih jenjang. Oke, jadi ada yang alih jenjang, terus dia gangguan, terus dia join. Kalau alih jenjangnya ikut sama kita beserta dengan praktikumnya, silahkan join untuk asistensi. Ya, tapi kalau dia tidak ikut untuk praktikumnya, ya sudah berarti dia itu tidak usah ikut di Zoom ini. Karena ini kan kita sudah membahas tentang praktikum ya, teorinya sudah lewat. Tapi kalau ikut praktikum juga, silahkan ikut untuk apa namanya untuk pembahasan tatip ini. Oke? Beliau ikut juga Ibu, tetapi Oh, ikut tadi ada juga. gangguan. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi Mm-mm. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau masalah jaringan terus dia join lagi nggak apa-apa. Oke, jelas? terima kasih banyak Ibu. Oke. Oke, kita masuk ke alur penggunaan dan administrasi alat dan bahan. Oke, mungkin sebelum ke alur sini, saya mau kalian dibagi ini dulu ya, struktur kelas ya. Oke, jadi kita pembagian struktur kelas, ya walaupun kalian sangat banyak, jadi kalian kemungkinan akan dibagi 9 kelas, teman-teman. Ya, jadi kan kalau misalnya kalian kuliah itu berarti 9 kelas, berarti kalian itu berapa kelas anak umum satu angkatannya? Berapa kelasnya anak umum? Tahu nggak? 3 Ibu. 3 Bu. 3 ya. Klinis berapa? 2. Iya Bu. Oke, klinis 2 kelas. Berarti kan kalian 5 kelas tuh. Cuman biasanya di praktikum itu kita pecah lagi. Ya, jadi kalau kalian lihat absen kalian di praktikum, biasanya ada yang di kelas A1, A2. Ya, itu tuh akan dipecah. Nah, kelas kalian pada saat di gedung baru nanti, itu tuh dipecah. Ya, jadi A1, A2, B1, B2. Ya, seperti itu kelasnya. Nah, supaya ada yang bertanggung jawab di setiap kelas, nggak bisa nih cuma satu temennya saja yang akan mengurusin semua-semuanya. Jadi, kita harus ada daftar ketua kelas. Ya, ketua kelasnya mungkin kalau satu kelas, satu angkatan mungkin bisa satu saja kali ya, karena kan jadwalnya tetap sama ya. Kami juga kan sangat kesulitan kalau harus ganti jadwal karena jadwal kalian sudah pakem satu angkatan tuh di sini gitu ya. Jadi kemungkinan koordinasinya itu paling kayak ingatkan modul itu satu ketua kelas saja. Selama ini siapa yang ingetin saya untuk apa untuk kuliah? Satu orang aja kan ya? Siapa? Yang selama Saya, ini? Bu. Siapa? Oh, Anissa. Oke, Anissa. Ya, jadi sama Anissa aja ya berarti ini saya bisa untuk praktikum sama teorinya. Iya, Bu.
Ya, jadi diingatkan saja misalnya praktikum ini dosennya lupa kirim modul misalnya ya. Nah, itu boleh diingatkan. Oh, perkuliahannya besok misalnya, itu diingatkan seperti itu ya. Nah, untuk masing-masing kelas 9 kelas itu ya, 9 kelas itu saya harapkan ada PJ PJ alat bahan di setiap kelasnya, PJ alat, PJ bahan, PJ kebersihan, karena setelah kita mengeluarkan keluar dari praktikum tetap kelasnya itu tetap harus bersih ya, kemungkinan ada noda darah kah, ada fesesnya, mencitnya dan lain sebagainya, semuanya harus bersih ketika kita mengeluarkan. Jadi harus ada PJ pembersihan dan juga ada PJ hewan coba. Jadi hewan kalian itu yang nanti akan ada serah terima hewan uji. Jadi kalian akan istilahnya kalian akan memelihara si hewan ini selama kalian praktikum farmakologi. Ya, kemudian berarti kemungkinan selama 1 termin ini. Hewannya ini harus diberi makan. Nanti akan kita bahas, hewannya harus diberi makan, harus diganti sekamnya, itu harus ada yang mengkoordinir setiap kelasnya. Karena hewan coba akan dibagi per kelas. Oke, karena kalau saya bagi di sini rasanya akan sangat ribet ya. Berarti nanti pada saat kalian di kelas ya, hari Kamis mungkin ya, kalian bagi diri kalian ya. Berarti kalau misalnya 9 kelas, kalian sudah masuk di kelas mana, biasanya akan ada pembagian kelasnya, kalian di kelas mana, nanti di situ ditentukanlah 1 orang untuk jadi tetap butuh cutting ya untuk berdoa ya. 1 orang untuk cuttingnya, 1 orang untuk PJ alat, PJ bahan, PJ kebersihan, dan juga 1 lagi untuk PJ hewan. Jadi 5 orang perwakilan setiap kelasnya. Oke, Nisa untuk sekarang bisa tolong untuk dikoordinir dulu ya. Untuk 5 itu. Baik, Ibu. Tapi pembagiannya hari Kamis ya. Untuk alat bahan dan hewan uji untuk hari Kamis sudah saya koordinir ke laboran langsung ya, jadi kalian tidak perlu mengurus itu. Kalian tinggal datang di hari Kamis nanti. Setelah di ruangan kalian sudah lihat teman kalian, baru kalian bagi ya 5 PJ tadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Terus nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok lagi. Jadi di dalam ruangan itu yang saya bilang 9 ruangan, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi ruangannya itu akan ada sebanjar gitu. Jadi di situ tuh ada 4 kelompok. 1 kelasnya 4 kelompok. Ya, nanti kami akan bagi atau nanti paling dibaginya pada saat kalian di sana, karena belum tahu juga nih siapa yang akan masuk di kelas yang mana, gitu ya. Biasanya kalau satu kelas A1 biasanya kan 1 kelas, cuman kan kalau hitungannya kalian itu ada 10 kelas ya. Cuman ruangan di sana ada 9, berarti akan ada 1 kelas yang dilebur, kemungkinan seperti itu. Nah, kita belum tahu kelas mana yang akan dilebur, sehingga kalian masuk dulu di kelasnya nanti, baru kita tentukan pembagian kelompok dan juga PJ-PJ-nya masing-masing. Tolong diingatkan ya, nanti hari Kamis. Ya, sama ingatkan sama dosen ataupun kakak asisten yang sedang bertugas. Ya, seperti itu. Nah, tugas PJ-PJ-nya tuh apa saja sih, Bu? Jadi tugasnya, PJ alat dan PJ bahan, setiap kelas akan memeriksa jenis dan jumlah kebutuhan. Ya, kebutuhan alat dan bahan. Karena kan setiap minggu kita akan ada alat dan juga bahan nih. Misalnya kita mau membuat hewan uji stroke misalnya. Atau hewan uji kita mau dibuat DM. Nah, berarti akan ada obat-obatan yang dibutuhkan untuk menginduksi dia DM. Ya, kan nggak bisa langsung naik tuh. Ya, akan ada cara, teknik untuk dilakukan untuk dia DM. Sehingga kalian akan butuh alat-alat dan bahan-bahan apa saja. Ya. Nah, sehingga PJ alat dan PJ bahan akan bertugas untuk memeriksa itu. Ini pun sebenarnya, ini tuh ada yang namanya kelompok alat. Jadi, akan dibagi, mungkin akan bisa dibagi 4, kan kalian 4 kelompok per kelas kecil itu ya. Nah, 1 kelompok akan jadi kelompok alat, 1 kelompok akan jadi kelompok bahan, dan 1 kelompok adalah kelompok kebersihan. Tugasnya adalah ya kalau satu minggu yang sama, misalnya kelompok 1 dia kelompok alat, berarti dia bertugas untuk memastikan bahwa alat-alat di praktikum itu sudah siap, percobaan itu sudah siap. Nah, kelompok 2 dia kelompok bahan-bahan yang ada di modul itu semuanya sudah dikoordinir, sudah ada pada saat kita praktikum. Nah, kelompok kebersihan pada saat sebelum kita keluar dari dari lab itu,
maka kelompok kebersihan yang akan membersihkan. Setelah itu, setelah bersih baru kita keluar. Tiga kelompok ini akan rolling setiap percobaan. Setiap percobaan ya rollingnya ya, karena kan kita 2 kali seminggu ya, seperti itu. Nah, tugas dari si koordinator ini bersama-sama ketua kelasnya, dia akan membuat jadwal itu. Jadi semuanya pasti akan kena bagian. Ya, jadi kalian diuji juga itu kerjasamanya, karena biasanya ada yang nggak mau, ada yang inilah, pokoknya semuanya harus kerja. Ketika ada yang tidak sama sekali nggak mau kerja dia Bu, pokoknya dia mager banget, itu dilaporkan saja, karena akan ada nilai aktivitas. Ya, seperti itu. Kami menganggap kalian semua sudah dewasa, jadi untuk ditegur-tegur untuk hal-hal seperti itu rasanya kurang tepat ya, jadi tolong untuk sadar diri sendiri. Ya, seperti itu. Dan juga ada bukan satu kelas itu bertanggung jawab pada hewannya masing-masing. Jadi nanti hari Kamis mungkin akan saya informasikan untuk kalian menjemput hewan kalian sendiri. Ada yang namanya berita acara serah terima hewan. Dari PJ Hewan, jadi ada satu orang teman kalian di setiap kelas yang bertugas sebagai penanggung jawab hewan, dia akan membuat jadwal setiap hari siapa saja orang yang akan memberi makan hewannya. Ya, jadi hewan itu diberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Oke, seperti kalian ya, dia akan makan pagi hari. Jadi PJ Hewan akan membuat daftar nih siapa yang datang. Ya, jadi hewan itu makan setiap hari 2 kali sehari, walaupun hari Minggu. Nggak ada ceritanya hewan itu libur makan hari Minggu. Artinya apa? Kalian tetap datang hari Ahad. Mau tanggal merah, mau hujan, banjir, hewan tetap makan. Jadi kalian harus tetap datang untuk memberi makan. Oke. Ini untuk perawatan hewan, saya mungkin next ke sini dulu ya. Ini untuk perawatan hewan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dia makan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Tolong dibuatkan absensi piketnya nanti oleh PJ Hewan dan diserahkan kepada laboran. Dan pada saat kalian memberi makan, kalau bisa kalian foto dulu. Oh sudah nih saya ngasih makan. Supaya apa? Ketika terjadi kanibalisme, teman-teman, kita pegang hewan, dia makhluk hidup. Kalau kalian nggak ngasih makan dengan waktu yang sesuai, dia bisa makan temennya. Oke? Atau dia mati karena dia nggak makan, berarti kalian tidak punya hewan untuk praktikum, otomatis nilai kalian pada saat praktikum itu 0. Apa yang mau kita lakukan? Bisa kalian pahami? Ya, jadi memang di farmakologi ini agak-agak ribet gitu ya. Memang seperti itu karena kita mainnya sama hewan. Ya, kita mau lihat nih bagaimana si hewan ini memberikan aktivitas terhadap induksi yang kita berikan. Ya, karena kan agak susah ya kalau kita ngasih, misalnya kita mau menguji anti DM, kita pakai manusia, kita buat dia DM. Wow, itu etikanya sangat berat. Iya, kalau dia bisa sembuh kembali. Tapi kalau hewan itu tuh masih diperbolehkan. Sehingga kalian berkewajiban untuk menjaga supaya si hewan ini tetap tersejahterakan. Ya, makanannya tetap baik, ya, makanannya tetap teratur, dan juga tempat tinggalnya. Jadi di sini, ini ya kalau misalnya terjadi kematian ataupun kanibalisme, ya, jadi kalau misalnya dia kurang makan, dan dia mati ataupun dia kanibal, maka akibat kelalaian praktikan, maka akan diberikan sanksi berupa nilainya akan 0 1 kelas. Ingat 1 kelas, bukan yang PJ-nya saja. PJ-nya kalau misalnya bukan yang lupa memberi makan itu. Jadi kan kalian sudah ada daftar nih, ternyata misalnya siapa? Venti lupa, Venti aja yang lupa. Nah dia mati hewannya, bukan cuma Venti yang 0, tapi 1 kelas. Jadi koordinasi 1 kelasnya itu penting. Misalnya dia di kelas di kelas A1. Nah, berarti yang kelas A1 semuanya 0. Artinya apa? Kalau misalnya Venti punya jadwal dan Venti nggak bisa, dikasih tahu ke temennya siapa yang bisa gantiin supaya kalian aware 1 kelas. Ya. Sudah saya beritahu ya, sudah saya tekankan ya, 1 kelas 0. Nah, terus ini tadi pemberian makan dilakukan setiap hari termasuk hari libur. Diatur setiap angkatan. Jadi mungkin nih misalnya hari Sabtu atau Minggu kalian agak sulit untuk datang gitu ya. Boleh diatur misalnya minggu pertama kelas A1 ya, ngasih makan ya. Minggu kedua kelas A2 ya. Jadi kalian mungkin nggak mesti harus datang setiap kelas 1 orang di hari Minggu itu.
Kan kalau hari kerja yang lain kan kalian memang datang buat kuliah ya, tapi kalau misalnya hari Minggu kan agak susah ya, jadi boleh diaturnya seperti itu. Tapi dipastikan bahwa orang yang datang ini adalah orang yang memberi makan ke semua hewannya. Ya, seperti itu. Jadi saya tekankan untuk penggunaan hewan ini memang agak tricky teman-teman dan sering kejadian ya, mahasiswa itu lupa untuk memberi makan, mahasiswa itu lupa untuk membersihkan kandangnya, sehingga menjadi perhatian yang perlu kita tekankan bersama. Ya. Oke. Terus, untuk penggunaan hewan, dia itu tidak hanya membutuhkan makan saja, teman-teman. Hewan itu juga harus dibersihkan kandang dan tempat minumnya. Ya, jadi hewan itu ada kandangnya, di dalam kandangnya tuh ada sekam. Ya, kalian kebayang ya sekam tuh apa ya? Padi yang sudah kering itu, kulit padi itu. Nah, itu tuh kita bilangnya bedding biasanya. Beddingnya itu tempat dia tidur, jadi kan dia tuh tidak bisa tidur kalau misalnya dalam satu kandang itu tidak ada pelapis sama sekali. Karena fesesnya, urinnya akan tercampur ke situ. Nah, dengan adanya si beddingnya itu, si sekamnya itu akan menyerap si feses, urinnya akan terserap sehingga dia masih nyaman untuk tidur. Tugas kalian untuk membersihkan si kandangnya ini ya 3 kali sehari ataupun nanti kalian lihat ketersediaannya biasanya seminggu sekali masih bisa ya, itu sesuai dengan jadwal. Dan juga botol minumnya juga dikasih, biasanya ada air galon di lab itu di lantai 4 ya, kalian biasa hewannya lantai 4 lab farmakotropis. Di situ ada lab hewan, biasanya di situ ada air galon, jadi kalian ngasih minumnya air galon, bukan air keran. Ya, jadi jangan sampai kalian nggak ada galon nih, ya udahlah kasih air keran aja, enggak. Itu tuh kalian perlakukan seperti kalian memperlakukan diri kalian. Kalian kan nggak mau minum air keran ya. Kenapa? Karena kebersihannya itu juga akan berpengaruh pada aktivitas pengujian kita. Ya, jadi tolong itu diperhatikan bersama. Nah, ini tugasnya bukan hanya tugas PJ hewan, karena nanti nggak ada lagi yang mau jadi PJ hewan. Ini adalah tugas kalian bersama. PJ hewan hanya bertugas untuk mengkoordinasi ya pelaksanaan perawatan hewan tersebut. Untuk hewannya sudah dijelas? Jelas ya? Ini saya tahu kalian baru pertama kali ngelihat mencitnya aja belum pernah, Bu. Nanti kita ketemu hari Kamis ya. Jadi kalau ada yang alergi-alergi, ada yang geli-geli sama mencit, kalian harus mentreatment diri kalian sejak hari ini supaya kita bisa ketemu hewannya hari Kamis. Dan kami usahakan setiap dari kalian bisa untuk melakukan perlakuan pada hewan. Ya, secara mandiri. Ya, jadi ngoral memberikan obat untuk mencit misalnya lewat mulutnya harus mandiri, harus bisa sendiri. Itu yang akan kita praktikumkan hari Kamis. Ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke PJ alat dan bahan. Ya, ini PJ alat dan bahan mirip tugasnya sama PJ hewan, mengkoordinir, bukan kalian yang mengerjakan, mengkoordinir ya, kelompok alat dan kelompok bahan. Oke, kelompok alat dan kelompok bahan memeriksa jenis dan jumlah kebutuhan ya, dia akan berkoordinasi dengan asisten dan juga dosen PJ materi. Tadi sudah saya tunjukkan kan ya, ada dosen PJ materi. Misalnya materi DM itu sama Pak Helmi. Jadi kalian menghubungnya Pak Helmi, nggak usah menghubungi ke semua dosen. Ya, seperti itu. Walaupun nanti kami dosen akan berpencar juga pada hari H, tapi yang punya tanggung jawab terhadap satu materi itu sudah ada masing-masing. Ya. Untuk mengisi dan menandatangani form serah terima alat dan bahan. Ini ada form serah terima alat dan bahannya, teman-teman. Tolong sebelum kalian mendapatkan alat dan bahan, tolong kalian cek kembali, terutama di alat. Kalau misalnya ada yang retak, ada yang pecah, sebelum kalian terima, kalian informasikan kepada laboran. Ini ada yang retak ya, supaya jangan sampai kalau misalnya kalian kembalikan dan terlihat ada retak, jangan sampai kalian yang akan bertanggung jawab untuk mengganti. Ya kan kalian nggak mau ya, dan gantinya biasanya satu kelas, tergantung harga barangnya. Mungkin ya kalau dia mahal bisa kena satu angkatan. Untuk mencegah hal tersebut, tolong pada saat serah terima alat dan bahannya, tolong dicek kembali. Betul Kak? Oh dia ada retak ya Kak, jadi nanti kalau kembali memang seperti ini ya, berarti seperti ini ya. Bukan kalian lagi yang disuruh untuk mengganti. Ya.
Oke, untuk jika ada alat yang kurang ataupun baru diminta pada saat berpraktikum, nah ini ada Bu Fitri, dia adalah laboran yang bertugas untuk lab farmakologi 2, ya, praktikum farmakologi 2. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau meminjam alat, bahan, ya silakan berkoordinasi sama laboran farmakologi 2, ya, sama Bu Fitri. Terus, tadi ya sudah saya sebutkan kalau PJ alat dan bahan, gelas dan lain, jika ada yang rusak atau tidak dapat digunakan itu meminta untuk diganti ke laboran kalau misalnya dia itu kerusakannya itu mungkin terjadinya pada saat sebelum kita pinjam ya. Jadi kalian tetap harus menjaga alat-alat yang kita gunakan pada proses praktikum ya. Terus kalian juga harus untuk mengisi logbook ya. Jadi logbook penggunaan alat itu jangan lupa PJ ya untuk mengisi setiap penggunaan alat ya. Nah, ini untuk alur pelaksanaan praktikum ya. Jadi ketua kelas tadi saya mintanya ketua kelas di setiap kelasnya ya, di setiap kelas kecilnya ya. Jadi bukan hanya kelas di kelas besarnya, tapi ada satu di kelas kecil. Jadi kita akan ada 9 kelas kecil. Setiap kelasnya itu ada ketua kelasnya yang bertugas untuk memastikan bahwa anggota kelasnya sudah mengisi absen. Ya, jadi kami akan buka absen di STAR ya, tetap absen kalian ada di STAR. Terus ketua kelas juga memastikan bahwa setiap anggota kelasnya membawa printout penuntun. Nanti akan saya rekap ya, apa saja sih syarat kalian masuk lab, syarat untuk kelompok ataupun individu ya. Nanti akan ada ininya masing-masing. Terus lembar kerja ya, akan ada lembar kerja dan perlengkapan lainnya akan diperiksa oleh asisten atau dosen. Terus dilakukan responsi, ingat ada responsi pada 10 menit pertama. Jadi pada saat kalian misalnya mau izin kemana gitu ya setelah selesai perkuliahan. Nah, pastikan dulu kalian sudah respon. Jangan sampai kalian pergi, misalnya kalian mau ke toilet, terus kalian keluar nih. Pada saat kalian balik, orang-orang udah selesai respon, berarti kalian sudah nggak bisa respon kembali. Jadi pastikan kalian sudah selesai respon, baru kalian izin misalnya. Ya, supaya nilai respon kalian masuk. Setelah itu, setiap kelompok kecil mengerjakan praktikum sesuai dengan arahan, ya. Jadi akan ada arahannya setiap kelompok. Terus data hasil praktikum itu juga dikumpulkan, yang nanti kalian akan isi di lembar kerja. Jadi laporan kita berupa lembar kerja saja, ya. Lembar kerjanya ini dikumpulkan H+1. Tadi kalian sudah bilang, kalau misalnya hari Selasa kita praktikum, kumpulnya hari Rabu. Kalau kita praktikumnya hari Kamis, kumpulnya hari Jumat. Ya, H+1 kepada asisten. Ini untuk tata tertib praktikum farmakologi 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Untuk praktikum farmakologi 2 ini butuh sekretaris nggak ya, Bu? Soalnya biasanya kalau di praktikum lain kan ada sekretarisnya, Ibu. Sekretaris. Sekretaris di praktikum lain tugasnya apa? Kan biasanya tuh nganuin absen terus buat hazmat juga, Ibu. Apa-apa? Buat tabel hazmat biasanya, Ibu. Oh, hasil pengamatan. Di mana dia bikinnya? Di papan tulis? Biasanya di Word gitu sih, Bu. Oh, di Kayak Word. gitu. Oh, oke. Untuk absennya kan kita absen ini ya. Boleh aja kok tambah aja sekretarisnya. Mungkin mau buat koordinasi misalnya ada yang perlu di ini boleh tambah sekretaris. Ya, tapi sekedar informasi untuk hasil pengamatan itu kami ada di modul ya. Jadi kalau kalian sudah buka linknya, di situ ada modul. Modulnya itu isi paling belakangnya sudah ada tabel hasil pengamatan. Ya, jadi kalian sebenarnya mengisi hasil pengamatannya sesuai sama modul itu. Yang nanti kalian buatnya itu di lembar kerja kalian. Ya, oke. Selain dari Putri, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Cukup? Jelas? Oke, tatipnya ini sudah saya masukkan. Oke, siapa tadi? Perkenalkan nama saya Aldi Setiawan dari kelas C umum, Bu. Saya mau izin bertanya, Bu. Iya. Terkait tentang hewan itu, kan kalau misalkan tadi ada yang mati hewannya itu, katanya dapat satu kelas tuh dapat 0. Nah, apakah nggak bisa diganti, Bu, dengan hewannya nggak bisa diganti maksudnya, Bu? Enggak, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Aldi. Oke, Ya, teman-teman, jadi seperti ini.
bukan masalah menggantinya. Jadi pada saat kita praktikum, kami ingin mengasah jiwa tanggung jawab kalian. Bukan masalah gampang aja Bu, cari yang lain kita ganti, bukan itunya. Tapi bagaimana cara supaya kalian bisa merawat hewannya. Baca baik-baik ketentuannya, saya bilangnya ketika dia mati karena kelalaian kalian. Ya, karena kan dia makhluk hidup ya Bu. Bu, kalau misalnya matinya ya karena kami udah ngasih makan, kami udah bersihin, kami sudah menjaga semuanya, ternyata dia tetap mati Bu. Itu nggak apa-apa. Ya berarti memang ajalnya sudah. Tapi ketika itu mati karena kelalaian kalian, kalian lupa ganti sekamnya misalnya lupa ganti sekamnya 2 minggu, hewannya mati gara-gara itu, atau lupa kasih makan 3 hari. Itu kelalaian kalian, maka konsekuensinya ke kalian. Tapi kalau kalian sudah menjalankan tugas kalian dan ternyata ada yang mati, nah itu berarti nanti kita atur apakah mungkin kami dapat yang lainkah dari lab atau seperti apa. Jadi bukan tentang apakah bisa diganti hewannya atau tidak, tapi tentang bagaimana kalian merawat hewan tersebut. Oke? Bisa dipahami? Baik, Bu. Bagaimana Terima Aldi? kasih, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kalau misalnya ada yang kalian... Permisi Bu, silahkan. asisten boleh nanya Kak Bu? Boleh. Iya Bu, perkenalkan saya Ian Bu, saya Iya. diminta Bu Gayuk jadi asisten. Mm-mm. Mau nanya Bu, ini Mm-mm. untuk percobaan 1, untuk Mm-mm. masuk ke percobaan 2 mereka harus sudah ACC laporan dulu Kak Bu, baru boleh masuk percobaan 2 atau Mm-mm. gimana Bu sistemnya? Oke, terima kasih Ian. Ian baru gabung kah atau dari tadi? Udah dari tadi Bu, Oke, udah udah dari dari awal tadi. Bu. Oke. Nah, untuk masuk ke percobaan 2 ya. Jadi kan laporan mahasiswa tuh tidak ada revisi ya, Ian ya. Jadi pada saat masuk ke kalian, dia tuh langsung ACC sebenarnya. Jadi nggak ada revisi laporan, teman-teman. Enak kan? Jadi kalian masuk, ngumpulin, itu yang kami nilai. Misalnya kalian cuman bikin judulnya aja, ya udah judul yang kami nilai. Jadi Ian cuman memberikan nilai apa yang mereka kumpul pertama kali. Nggak ada revisi nilai. Ya, seperti itu. Nanti ada kolom checklist box-nya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi Ian itu tugasnya untuk memeriksa kelengkapannya. Kalau dia tidak lengkap, artinya kalian tuh bisa lihat, misalnya mahasiswa mau lihat nih, Sri Mulyani misalnya, dia mau lihat kok nilai saya cuma 10 sih laporannya. Kalian lihat di checklist box-nya itu, apa saja yang kurang. Kalau memang kalian ngelihat, oh ternyata dia tuh cuma tulis judul sama tujuan, ya wajar lah nilainya 10. Jadi di situ tuh kalian bisa ngelihat apa saja yang kurang. Kalian nggak bisa perbaikin laporan yang sudah selesai, tapi kalian bisa memperbaiki laporan selanjutnya. Berarti laporan selanjutnya tuh harus lebih lengkap, perhitungannya harus jelas, dan lain sebagainya. Artinya apa, Ian? Pada saat laporan terkumpul ke asisten, ke kamu, berarti langsung ACC pasti laporan itu. Jadi itu nggak jadi syarat masuk mereka. Bisa dipahami? Baik Bu, izin bertanya lagi Bu, Mm-mm. nanti serah terima hewan asisten tetap mendampingi ya Kak Bu? Serah terima hewan Bu. Oke, Ian sekarang di mana? Lagi di kampus ini Bu. Oh ya, berarti kamu nggak Iya. KKN ya? Berarti kamu udah selesai ya? Udah Bu, sebenarnya tinggal nunggu Oh. jadwal SEMH saja Bu, makanya Oke. Oh, bagus kalau gitu. Iya, Bu. Oke, berarti ya nanti bisa temenin hari Kamis ya? Bisa Bu, bisa. Oh, oke. Nanti itu hewannya kayaknya diantar dulu hari Kamis. Mungkin di situ serah terimanya ya. Nanti saya koordinasi lagi sama laborannya ya. Baik Kayaknya Bu. tetap ditemenin sama asisten deh supaya supaya tahu mereka. Ya. Baik Ibu, baik Bu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ada lagi yang mau didiskusikan atau misalnya kalian merasa keberatan terkait suatu hal, itu boleh teman-teman ya. Karena ini kan masih kontrak kuliah ya. Kalau misalnya kalian ada masukan, saran yang lebih baik, kami akan pertimbangkan ya. Setelah ini saya akan diskusi sama tim dosen untuk mempertimbangkan saran kalian. Ada yang ingin memasukkan saran atau ada yang kurang jelas? Cukup? Cukup ya. Oke. Kalau Izin cukup, bertanya Ibu, oke, boleh Indri. izin bertanya Ibu, Mm-mm. terkait PJ itu berarti di setiap kelas apakah dibutuhkan sekretaris Bu, dan untuk laporan sementaranya apakah ada Ibu? Oke. PJ apa maksud Fitri? Indri? Sekretaris Ibu. Oh, sekretaris boleh kok. Sekretaris boleh aja, ada siapa tahu kita butuh untuk mengumpulkan
misalnya kalian mau cari laporan kalian di mana nih dari asisten ke dosen, ataukah mungkin ada tanda tangan gitu ya, yang perlu di ini absensi dan lain sebagainya, boleh ada sekretaris sekelasnya. Jadi tambah 6 berarti ya perangkat kelasnya ya, dalam satu kelas kecil itu. Terus pertanyaan kedua, laporan awal ya? Iya, Ibu. Oke, ada laporan awal ya, sudah saya masukkan tadi di sini. Nah, ini ada laporan pendahuluan. Ini lembar kerja pendahuluan saya bilangnya ya. Jadi lembar kerja pendahuluan ini isinya judul, kelihatan kan ya? Isinya judul, tujuan dan bagan kerja saja. Ya, nanti kita lihat formatnya. Yang mana yang harus kalian bawa di awal sebagai syarat masuk kalian. Oke? Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Marsyanda. Untuk ngebon alatnya itu, Bu, yang ngebon koor alatnya aja atau kelompoknya juga, Bu? Kelompoknya Koornya aja. aja. Iya, koornya aja. Kan nanti daftar alat-alat dan bahan yang dibutuhkan itu dari kelompoknya ya. Kalian baca modul apa saja yang dibutuhkan, baru nanti koornya yang berkoordinasi. Ya, boleh ditanya asistennya dulu. Ya, ini aja kah atau jumlahnya misalnya kalian bingung, silahkan dikoordinasi dulu. Setelah itu baru kalian bond. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk jadwal bond alatnya itu tuh butuh waktu yang cukup lama ya, soalnya kan laboran juga perlu untuk mempersiapkannya ya. Jadi maksimal itu karena kita ada 2, berarti mungkin di H-2 ya, setelah ini keluar, H-2 ya, setelah modul keluar. Jadi modul itu kalian harus tanyakan ke dosennya ya, H-2. Kami sudah sepakat untuk mengeluarkan modul setiap itu. Ya, kami sudah sepakat untuk mengeluarkan modul setiap H-2 itu. Nah, setelah itu keluar kalian harus segera mendaftar alat-alat apa saja yang dibutuhkan, bahannya apa saja, baru kalian bond ke laboran. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ibu, maaf. Mm-mm. Izin bertanya, Bu, terkait dengan kehadiran, apakah itu mutlak 100%, Bu? Misalnya, kalau ada kondisi tertentu yang di luar kendali, yang berkaitan dengan kemanusiaan itu, apakah ada toleransinya, Bu, jika terpaksa tidak yang berkaitan dengan kemanusiaan, contohnya gimana tuh? Imelda. Nauzubillah. Nauzubillah, oh ya. Oke, kalau hal seperti itu gitu di jalan. Oke, nauzubillah ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi dari prodi sebenarnya setiap praktikum itu kalau kalian perhatikan memang harus kehadiran 100%. Jadi dia ketentuan dari prodi itu memang 100%. Ya. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang sangat-sangat urgent dan kalian tidak bisa sama sekali untuk hadir, silahkan melapor ke dosen, ini kami pertimbangkan. Ya, karena kami juga kesulitan, misalnya kami lagi pembuatan model hewan dan kalian nggak hadir. Nah, gimana caranya untuk kalian tahu prosesnya? Gitu. Nah, sebenarnya intinya seperti itu. Nggak mungkin kami akan mengulang pengujian yang sama ya pada waktu yang berbeda, sehingga silahkan kalian koordinasi. Nanti mungkin ada kebijakan khusus untuk hal yang memang sama sekali itu di luar kendali kita. Ya, akan ada kebijakan khusus, tapi sebisa mungkin silahkan hadir ya. Makanya dijaga kesehatannya ya. Terus ada lagi? Ibu, mohon maaf, izin bertanya. Iya. Kan kalau untuk modul H-2, Bu, kesepakatan. Betul. Lalu untuk yang hari Selasa bagaimana? H-2-nya itu di hari Jumatnya, Sabtu, atau Minggu ya, Bu? Karena kita menyesuaikan dengan ketentuan. Oh iya. Hari Jumatnya tuh mungkin di hari, H-2-nya ditagih di hari Jumat ya. Di hari Jumat saja, kan jam kerja ya. Seperti itu. Baik, jadi ditagihnya di hari Jumat saja, karena kalau hari Sabtu tuh biasanya akan di luar jam kerja dosen, ya biasanya. Jadi biasanya slow respon di hari Sabtu itu, jadi tolong ketua tingkat untuk mengingatkan di hari Jumat. Ya, jadi modul dibagikan di hari Jumat dan hari Selasa, ya untuk praktikum hari Kamis. Oke? Ada lagi?
Cukup? Cukup ya? Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan tata tertib ini bisa kalian akses di link G Drive yang sudah dibagikan ya. Silakan kalau kalian mau baca-baca lagi. Nah, selanjutnya saya masuk dulu ke kelengkapan ya. Jadi ini adalah kelengkapan pribadi dan kelompok yang harus kalian miliki ya sebelum masuk lab farmakologi. Untuk individu tentu saja jas praktikum, handscoon, ya sarung tangan. Ini itu sebenarnya sarung tangan kasar tuh ada biasanya sarung tangan untuk memegang tikus. Jadi kalau kalian pernah lihat sarung tangan untuk motor biasanya ada, atau sarung tangan tukang itu yang dari kain ya, dan dia agak keras. Nah, biasanya itu tuh kami bisa gunakan untuk tikus. Biasanya ada yang perlu karena tikus itu kan handlingnya agak lebih berat ya dibandingkan mincit ya, karena dia lebih kuat ya. Nah, biasanya ada yang mau pakai sarung tangan itu kami perbolehkan. Tapi selain itu kalian juga harus tetap punya yang sarung tangan latex ya. Itu terus masker medis ya. Jadi selama praktikum kalian akan pakai masker. Terus modul ya. Jadi modulnya tolong untuk di-print. Ya, modulnya di-print bersama dengan lembar kerja. Ya. Lembar kerjanya tadi dari judul, tujuan, sampai ke bagian kerja, itu adalah syarat masuk. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus kalkulator, ya, karena kita akan ada responsi dan kemungkinan responsi hitungan. Jadi tolong bawa kalkulatornya di setiap pertemuan praktikumnya. Ya. Setelah itu alat tulis, ya, ini untuk keperluan kalian sendiri. Terus buku responsi, ya. Jadi untuk responsi kita nggak pakai kertas-kertas, kita pakai buku. Jadi dia akan tersatukan di dalam satu buku. Ya. Setelah itu ada kartu kontrol yang pakai fast foto, nanti saya akan tunjukkan. Setelah itu ada perlengkapan kelompok. Jadi kan kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok ya di dalam satu kelas itu. Nah, kalian harus ada lap kasar, lap halus, harus ada koran bekas, koran atau mungkin kalau sekarang susah dapat koran, mungkin ini kali ya kertas bekas aja ya. Itu tujuannya untuk mengalasi meja ya, karena kan biasanya hewan itu kan dia jalan ya. Jalannya tuh kemana-mana ya, biasanya dia urinasi lah di situ. Nah, supaya itunya bersih, semuanya daerah kalian bersih, harus ada koran bekas ataukah mungkin kertas bekas ya. Terus kotak sepatu bekas. Kotak sepatu ini tuh untuk pembagian hewan. Jadi biasanya akan ada satu kandang, ya akan ada satu kandang yang isinya beberapa hewan untuk dibagikan per kelompok. Nah, untuk per kelompok itu kami belum ada kandang yang kecil lagi, sehingga diharuskan kalian punya minimal 1 kotak sepatu itu per kelasnya. Ya, itu untuk menyimpan hewan kalian sendiri, ya hewan kelompok kalian. Oke? Setelah itu ada kotak alat, ya saya rasa kalian sudah punya kotak alat ya. Ini kewajibannya per kelompok, kotak alatnya. Setelah itu ada tisu, ya tisu itu disediakan sama kalian, tisunya per kelompok teman-teman. Penggunaan tisu kita tentu saja akan cukup banyak ya, karena untuk membersihkan, untuk mengganti, dan lain sebagainya, itu tuh tetap butuh tisu. Dan juga ada plastik sampah ya, harapannya setiap kelompok sampahnya itu terbersihkan, jadi meja kalian itu tetap bersih ya. Seperti itu. Ini untuk kelengkapannya, semuanya kalian bawa di setiap praktikum. Jelas? Ya. Selain dari kelengkapan ini, kemungkinan akan disediakan di lab ya. Jadi kalau kayak misalnya kita perlu gunting bedah, kami butuh stabilo, kami butuh kuas dan lain sebagainya, itu akan disediakan di lab. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ini mungkin dulu ya, kartu kontrol. Ini kartu kontrolnya kalian wajib untuk print ya, dan ditambahkan pas foto ya supaya kami tahu. Ya, kalian isi nama, NIM, kelas, dan kelompok. Setelah itu, ini adalah kartu kontrol tempat semua nilai kalian masuk ke dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian habis respon, nilai respon kalian sudah ada di buku respon, ya kalian harus memantau, mengurus bagaimana caranya supaya nilai respon itu masuk di kartu kontrol ini. Karena pada di akhir nanti kami akan menginputnya dari kartu kontrol. Ya, jadi kalau kalian sudah misalnya dapat laporannya sudah ditanda tangan dosen PJ, nah itu tuh sudah bisa dimasukkan ke kartu kontrol. Siapa yang boleh mengisi kartu kontrol ini? Boleh diisi oleh kakak asistennya ataupun dosennya. Ya, jadi silakan kalian memastikan bahwa nilai-nilai kalian itu masuk di kartu kontrol. Ya, kartu kontrol ini harus dijaga dan dibawa di setiap praktikum. Ketika kartu kontrolnya tidak terbawa, berarti kalian
nggak dapat nilai dong di minggu itu, ya, karena kan itu jadi salah satu kelengkapan ya kartu kontrol yang pakai pas foto. Jadi kalau kalian print saja kartu kontrolnya nggak ada fotonya ya itu juga kami nggak akan isi nilai, ya. Itu. Nah, di kartu kontrol ini teman-teman, ini adalah skema penilaian untuk praktikum farmakologi. Jadi skema penilaian praktikum dan teori itu berbeda. Ya, untuk praktikum ini nilai responsi itu tuh kami ambilnya 10%. Jadi total nilai responsi semua praktikumnya ini akan kami rata-ratakan dan kami ambil 10% yang berkontribusi sebagai nilai akhir kalian. Ya, range nilainya ada 0 sampai 100. Jadi kalau kalian tidak tahu apa-apa sama sekali, itu kami bisa kasih nilai 0, ya. Tapi kalau misalnya benar semua, maka kami bisa ngasih nilai 100. Oke, ingat ada standar untuk nilai responsi. Ada yang ingat berapa standar nilai responsi tadi? 60, Ibu. Betul, 60, 60 ya. 60. Apa yang terjadi kalau dia kurang dari 60? Dikurangin nilai. Kurangin kepuasan itu. Betul ya. Jadi nilai aktivitas di sini, nilai aktivitas yang akan kami kurangi 50%. Ya, karena isi dari isi responsi itu adalah modul semua. Harapannya kalian udah paham modul, ya. Jadi kalau kalian kurang dari situ aktivitasnya kami anggap dia kurang. Ya, jadi kami akan kurangin 50%. Ya, jadi tolong serius dan tidak ada remedial untuk nilai apapun di farmakologi. Selanjutnya kehadiran. Kehadiran ini kalian wajib hadir 100% ya. Nah, nilai kehadirannya ini 0 atau 100, bukan sampai 100, 0 atau 100. Kalian langsung duduk, kalian datang langsung dapat nilai 100. Ya, 0 atau 100. Kalian nggak hadir berarti 0. Oke? Seperti itu. Ini juga 10%. Terus nilai aktivitas, ini poinnya yang paling tinggi, ya. Jadi ini tuh nilai aktivitas tuh 40%, ya. Apa yang akan dinilai, bagaimana kalian mau untuk melakukan animal handling, keaktifan kalian, kemampuan kalian untuk diskusi, ya. Jadi kalau kalian juga cuma datang di lab duduk, diam, ya kami juga cuma bisa ngasih nilai kehadiran aja. Nilai aktivitasnya bisa kami ngasihnya 0, karena dia nggak ada kontribusi sama sekali, ya. Jadi cobalah untuk mengerjakan hal apa yang diminta, ya. Misalnya kalian ngukur kah, kalian membuat sediaan dan lain sebagainya, itu akan kami nilai sebagai nilai aktivitas, ya. Terus untuk laporan, ya laporan ini dalam bentuk buku kerja tadi, dia tuh 15% poinnya, ya range-nya 0 sampai 100. Kalau laporan kalian bagus, ya itu bisa sampai nilainya 100. Nanti akan saya tunjukkan rubrik penilaian laporan, ya. Jadi kakak asisten ataupun dosen tidak semena-mena dalam memberikan nilainya. Ada poin-poinnya masing-masing. Oke, ini untuk nilainya dan ditambah nanti sama nilai akhir. Ya, nilai akhirnya di UAS, ya nanti kami akan ada UAS, itu akan mengakumulasi dari nilai keseluruhan kalian. Oke, ingat teman-teman untuk farmakologi tidak ada remedial. Jadi berapapun nilai yang kalian dapatkan, itu yang akan kami masukkan di STAR-nya nanti. Oke, jelas untuk kartu penilaiannya ini, apakah ada pertanyaan? Cukup ya, jelas ya? Oke, saya masuk ke lembar kerja. Ini adalah lembar kerja, ya. Lembar kerja, jadi sudah ada poin untuk judulnya apa, ya. Judul, tujuan, bagan kerja. Ingat ini bagan ya teman-teman. Kalau misalnya di modul itu isinya adalah dalam bentuk paragraf. Ini modul kalian untuk praktikum hari Kamis, ya. Jadi kalau modul itu dia bilangnya timbang 0,5 NaCMC yang dibutuhkan. Ini adalah prosedurnya, cara kerjanya itu seperti apa. Yang kami minta buat dia dalam bentuk bagan. Bisa dipahami? Ya, dalam bentuk bagan. Jadi misalnya si NaCMC-nya kalian timbang nih. Misalnya 0,5 gram si NaCMC, ya. NaCMC. Kalian bikin bagan. Terus, oh dia itu di apa? Dia itu dilarutkan, ditambahkan misalnya air hangat berapa. Terus ditambahkan lagi aquade sampai sekian berapa. Nah, nanti dia jadinya larutan suspensi NaCMC. Atau suspensi, sorry, bukan larutan ya, suspensi NaCMC. Suspensi NaCMC. Nah, ini yang kami sebut sebagai bagan kerja. Jelas? Ya, jadi kalau kalian hanya memindahkan ini, kalimat-kalimat yang ada di prosedur kerja ini, itu poinnya akan berbeda sama yang akan membentuk bagan. Tujuannya bukan untuk mempersulit kalian, tetapi untuk memudahkan kalian memahami skema kerja kalian sendiri.
Jadi kan kalau dibandingkan sama yang tulisan paragraf ini, kalian akan lebih mudah untuk melihat kalau dia dalam bentuk bagan. Oh, ditambahkan seperti ini. Oh, dia itu setelah ini dicukupkan atau seperti apa. Bisa dipahami? Ya, seperti itu yang kami maksud sebagai bagan kerja, ya. Jadi isi di laporannya, di lembar kerjanya seperti itu. Ya, di sini di bagan kerja. Terus ada hasil pengamatan. Hasil pengamatannya ini, tadi saya sudah bilang, hasil pengamatan ini akan ada di hasil terakhir. Ya, jadi tabel hasil percobaan, itu kalian masukkanlah di lembar kerja kalian, tabel-tabel ini, itu masuknya di hasil pengamatan. Ya, ini. Terus nanti dimasukkan ke sini. Ibu, bagaimana kalau dia tidak cukup? Ya udah, Kak, ini tuh jumlah halamannya menyesuaikan ya sama kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian butuh lebih banyak, misalnya skema kerjanya banyak tadi, ya kalian butuh beberapa lembar, ya silahkan di print beberapa lembar. Karena kami kirim di G-Drive-nya itu dalam bentuk Word, jadi kalian bisa mengatur sesuai kebutuhan kalian. Ya. Terus ada pembahasan, ya. Ini pembahasan hasil kerja kita. Jadi apa saja yang kalian bahas, itu tuh kalian minta poin-poinnya. Jadi ada poin-poin pembahasan. Ada poin-poin pembahasan yang sudah kami siapkan. Poin-poin pembahasan kalian minta ke dosen PJ materi. Ya, seperti itu. Poin-poin pembahasannya kalian minta ke dosen PJ-nya. Ya, jadi nggak ke semua dosen, tergantung ini materinya siapa. Ya. Jadi kalian tidak perlu untuk membahas di luar dari hal itu. Ya, jadi cukup pembahasannya itu. Kami bikinnya sesingkat mungkin ya, jadi nggak perlu terlalu lebar pembahasannya, ya to the point saja. Ya, yang penting intinya tuh kalian dapat. Seperti itu. Jadi ini diminta, poin-poinnya ini diminta setiap praktikum ya, setiap akhir praktikum silakan kalian minta poin-poin pembahasan apa saja sih yang perlu kalian tahu di praktikum ini. Setelah itu kesimpulan. Ya, teman-teman, kesimpulannya itu diambil dari tujuannya. Ya, jadi kalian belajar untuk mengintegrasikan antara tujuan praktikum sama kesimpulan. Jadi kalau tujuan praktikumnya itu, tujuan praktikum lihatnya di mana? Semuanya ada di modul. Ya. Jadi di sini nih, tujuan praktikum. Jadi kalian menentukan dosis hewan uji. Berarti ujung-ujungnya kesimpulan kalian dosis hewan ujinya berapa. Ya, terus misalnya teknik memegang, jadi nanti kalian akan dapat nih nomor penomorannya. Sebenarnya ini tuh belum pengujian ya, ini tuh masih secara langsung saja sih ya. Jadi paling jawaban kalian ya teknik memegangnya ada beberapa gitu ya. Terus pemberian obat dan lain sebagainya, ini tuh teknis saja ya. Itu kalian nanti masukkan di kesimpulan. Oke. Setelah itu daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka ini isinya adalah pustaka yang kalian gunakan di pembahasan. Jadi setiap pembahasan harus ada cakinya berarti karena ada daftar pustakanya. Ya, seperti itu. Usahakan pakai literatur terbaru ya yang kalian gunakan sebagai acuan kalian. Setelah itu ada lampiran. Nah, perhitungan nanti kan ada perhitungan dosis tuh. Nah, perhitungan itu masuk di sini ya di lampiran, bukan di tabel hasil penelitian. Tabel tadi bukan yang hasil pengamatan ya. Di hasil pengamatan tuh tabel-tabel yang ada di modul, sedangkan untuk perhitungan masuk ke lampiran. Oke. Nanti kalau misalnya ada dokumentasi disuruh foto organ gitu ya. Nah, foto-foto itu kalian masukkannya di lampiran. Ya. Makanya dia harus dikumpulnya H-1. Ya. Terus setelah itu ada lembar penilaian dan pengesahan. Nah, ini maksud saya, ini akan diperiksa sama asisten. Ya. Jadi, skor maksimal ini adalah rubrik kami yang dalam menilai. Ini adalah skor maksimal ketika kalian judulnya benar. Judulnya benar, maka asisten akan checklist skornya berapa. Ya. Nah, kalau misalnya tujuannya benar, asisten checklist. Dari sini kita ketahuan penilaiannya seperti apa. Jadi kan asisten tuh sebenarnya nggak boleh langsung menilai ya. Nah, makanya kami siapkan rubrik. Dan kami dosen akan memeriksa hal tersebut di akhir nanti. Makanya setiap ada laporan akan kami periksa kembali. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian juga akan lihat, loh kok nilai saya cuma 85 sih, kurangnya di mana?
Ya, nanti akan kalian lihat, oh ternyata saya tuh kurang di pembahasan, misalnya masih ada yang kurang. Nanti kalian akan lihat dia nggak akan sampai nilai maksimal. Misalnya dia cuman dapatnya pembahasannya cuma 10. Kok udah jawab semua nomor kok tetap ini. Nah, nanti kalian lihat di pembahasan apa yang kurang. Jadi kakak asisten akan memeriksa mungkin penjelasannya kurang, cakinya apa kurang. Nah, nanti akan kalian lihat sehingga ini menjadi dasar kalian untuk membuat laporan yang lebih baik di praktikum selanjutnya. Karena tidak ada revisi pada praktikum yang telah kita jalani, ya, tidak ada revisi laporan. Bisa dipahami? Ya. Nah, nanti setelah itu ketika laporannya sudah selesai, kalian jangan lupa untuk tanda tangan ya. Ya, di sini kalian harus di sini tempat asisten, kalian tanda tangan di sini. Jadi setelah kalian mengumpulkan laporan sebelum kalian mengumpulkan laporan di H-1 kalian tanda tangan. Terus asistennya. Setelah itu nanti kalau sudah diperiksa sama dosennya akan ditandatanganin dosen. Inilah laporan yang selesai. Laporan ini yang kalian kumpulkan untuk jadi laporan akhir nanti. Sebagai syarat kalian UAS. Bisa dipahami? Jelas ya? Oke, ini ukuran tabelnya dan lain sebagainya ini menyesuaikan ya sama kebutuhan kalian. Ya, jadi kalau kalian mau butuh beberapa lembar ya silahkan di print beberapa lembar. Ya. Sepertinya nanti akan ada tambahan sampul mungkin ya. Nanti akan saya upload juga ada sampul di depannya ya supaya itu menandakan kalau ini laporan kalian. Nah, laporan ini lembar pengesahan ini itu tuh di depannya ada modul ya, modul per pertemuan. Ya, jadi harapannya kalian sudah punya bahan awal lah untuk belajar. Setidaknya kalian ada niatan lah untuk belajar. Karena laporan-laporan sebelumnya itu biasanya ada dasar teori. Cuman kami berusaha untuk meringkasnya saja. Jadi dasar teorinya kami ambil dari modulnya saja. Ya, seperti itu. Jadi modul dan lembar kerja ini sebagai salah satu syarat masuk kalian di praktikum farmakologi. Setiap percobaannya. Jelas? Jelas ya? Oke, nah itu untuk praktikum sudah lengkap semuanya, sudah dijelaskan lembar kerja, kartu kontrolnya sudah jelas, terus kelengkapannya ya, kelengkapan pribadi dan kelompoknya, tatipnya sudah saya bahas. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum Ibu, izin Ya, bertanya. oke. Untuk buku responsinya itu apakah ada ketentuan khususnya seperti buku-buku responsi sebelumnya yang menggunakan sampul? Gimana? Kalian mau tambah sampul? Kami dari dosen nggak ada ketentuan sih. Kalau kalian mau menyeragamkan, mau pakai sampul, mau diatur sampulnya, gimana Nabila? Mau? Kesepakatan sama teman-teman yang lain aja gimana Bu? Soalnya Boleh. saya juga Jadi nggak bisa menganukan keputusan secara sepihak gitu Bu. dari kami nggak ada ketentuan, ya yang penting kalian ada buku dan bukunya tuh merangkum semua hasil respon kalian yang sebelum-sebelumnya. Gitu aja intinya. Tapi kalau kalian merasa misalnya satu kelas supaya memudahkan kalian mau bikin di sampul warna-warni silahkan. Ya, tapi dari kami tim dosen tidak ada ketentuannya. Ya, ukurannya mau yang lebar, mau yang apa terserah. Ya, nggak usah terlalu tebal ya karena soal respon kami tidak akan sangat banyak, lebih banyak pembahasannya pasti. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu. Oke, Nabila, ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan, Marshanda. Tadi di lembar kerja itu tadi ada kesimpulan kan Bu ya? Nah itu ditulisnya bentuk poin atau paragraf Bu? Tergantung tujuan kamu. Kalau tujuan kamu dalam bentuk poin, berarti kesimpulan kamu poin. Karena harusnya si tujuannya itu, kesimpulan itu menjawab tujuan. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Maaf Ibu, izin bertanya Ibu. Oke, Safa. Berarti untuk lembar kerjanya ini kan ditulis tangan semua ya Bu? Betul. Untuk lembar penilaiannya itu kecuali format. Format ini kamu print. Oh ya, oke Bu. Ya, jadi format ini kalian print, kalian sesuaikan. Gak usah lagi kalian tulis lembar kerja praktikum. Jadi kalian tinggal isi. Oke? Paham, Safa? Jadi kalian print, misalnya, Ibu itu bagian kerjanya kecil Bu, mau tambah ya udah silahkan diatur sesuai kebutuhan kalian. Ya, ini di print, nanti yang kalian tulis tangan adalah isinya. Oke, jelas? Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Misi Bu izin bertanya. Oke, Aulia. Untuk nge-print kartu kontrolnya itu apa ada ketentuan kertasnya gitu Bu? Harus kertas yang kayak misalnya kertas cover. Kertas cover.
Supaya tebel ya? Iya Bu, biar kayak kalau misalnya kena air dia nggak terlalu basah iya ya. atau jadi hilang. Oh boleh, boleh. Jadi boleh kalian printnya di kertas cover, kayak kertas karton gitu ya, lebih tebal dibanding HVS biasa ya. Baik Bu, Bagus ya makasih Bu. sarannya ya. Jadi nanti supaya dia nggak gampang sobek. Karena kami nggak menerima ya kalau misalnya, oh, Ibu yang kemarin hilang Bu, saya print lagi. Kami nggak menerima ya. Jadi kalian harus bisa menjaga bagaimana supaya kertas kontrolnya ini dia tetap rapi ya. Mungkin juga ada kelas yang boleh disatukan kertas kontrolnya, jadi sekalian minta nilainya supaya nggak tercecer, itu juga boleh. Tergantung kelas kalian saja. Oke? Sama satu lagi Bu, izin Apa? tanya. Untuk foto, pas foto yang ada di kartu kontrolnya tuh, apakah langsung ditempel lalu di print ataukah ditempel kayak bentuk foto gitu Bu, pas foto? Ditempel aja fotonya ya, supaya jelas. Kadang tuh kalau kalian print bersamaan, kadang kan fotonya tuh kurang buram ya, kalau langsung di kertas itu ya. Jadi dia ditempel ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya Bu. Oke, Evelian. Oke. Iya Bu, untuk format lembar kerja ini tuh disesuaikan dari Ibu atau kami ubah lagi Bu ke margin? Marginnya kalian download ini saja, disesuaikan dari sini saja. Nggak usah diukur lagi marginnya. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Nanti kalau ketentuan-ketentuan kayak coretan dan lain sebagainya yang lebih detail itu nanti tiap asisten ya. Kadang tuh asisten kan ada ya ketentuan khususnya mereka ya. Itu tergantung asisten kan, nanti kalian akan dapat asisten di setiap kelompoknya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada ya? Saya izin bertanya Oke, Ibu, boleh. mohon maaf. Najwa. Untuk kelengkapan pribadi dan kelompok praktikum itu, apakah udah harus dilengkapi sebelum hari Kamis ini, Bu ya? Kelengkapan ini kalian, yang penting hari Kamis ada. Hari Kamis pada saat praktikum ada. Terserah kalian mau lengkapinnya kapan. Yang penting pada saat jam praktikum kelengkapannya sudah ada, karena kami akan memeriksa ya. Baru kalian masuk praktikum seperti itu. Berarti untuk perlengkapan apa? Mohon maaf Bu, ada tukang di samping. Jadi untuk apa-apa. perlengkapan kelompoknya ini bagaimana Bu? Karena kan kelompok kita belum ada. Oh iya ya, perlengkapan kelompok kalian ya. Tunggu. Untuk ini, gini aja. Jadi di kelas kalian itu, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, jadi saya akan memeriksanya per kelas saja dulu untuk saat ini. Jadi misalnya nih dalam satu kelas kan kalian tahu kan siapa yang kelas kecil, siapa yang kelas besar, dalam kelas kecilnya kan kalian pasti tahu kan ya, kelas A1, A2, udah tahu kan temennya? Nah, Iya, Ibu. Nah, dari kelas kecilnya itu, A1, A2-nya itu, kalian sediakanlah 4 masing-masing item ini, 4 lap kasar, 4 koran bekas, masing-masingnya 4. Jadi, pada saat kami pembagian kelompok sudah tahu, pasti dalam satu kelompok sudah ada kotak sepatunya, pasti sudah ada tisunya, seperti itu. Jadi untuk sekarang, kumpulin aja dulu per kelas kecilnya 4-4. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi. Boleh. Untuk laporan kita ini ada warna pulpen tertentu nggak Bu? Misalnya warna biru atau hitam. Oke, Najwa. Nggak usah. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk detail-detail seperti itu, untuk sekarang nggak ada ya. Tapi nanti kalau misalnya kalian dapat asisten dan asisten mau biru, ya udah biru. Tapi yang kami terima cuma biru ya. Nggak terima kalau ada yang minta pink, ada yang minta ungu. Itu kalian boleh melapor di dosennya. Ya, yang boleh cuma biru sama hitam. Selain warna itu tidak diperkenankan. Oke? Jadi nggak usah lagi kalian beli pulpen warna-warni. Ya. Cuman itu. Tapi dari kami, ya, dari secara umum tidak ada ketentuan mau warna apa. Ya, yang penting dia pulpen. Oke? Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya lagi, Bu. Boleh, Nabila. Untuk ukuran katrolnya ini di print ukuran A5 atau ada ketentuan lain untuk print katrol, Bu? A4. Oh, A4. A4 ya, aja. Oh, ya. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Cukup? Ada? Nggak ada lagi? Sudah jelas? Ya, jadi tolong semuanya print katrolnya A4 ya. Jadi kami mudah untuk mengisi nilainya.
Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran Ibu. Terdengar, Bu. Terdengar Ibu. Siap. Oke, sekarang karena ini sudah selesai, berarti kita masuk ke sesi ketiga ya. Silakan kalian istirahat 10 menit dulu, kita mulai jam 10 lebih. Karena kita akan masuk ke perhitungan. Silakan kalian kalau mau minum, boleh. Mau ngemil, mau makan, silahkan. Kita istirahat 10 menit dulu sebelum kita masuk ke materi